warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya M. Tan, dosen program studi teknik kimia, Fakultas Teknik Universitas Posoa, menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, salah satu bagian persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam pernyataan ini, pernyataan diri saya di bidang pengajaran, adapun video ini berisi tentang penjabaran mata kuliah yang saya ampuh, khususnya di program studi teknik kimia. Adapun outline presentasi deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah Kimia Fisika 1, jumlah SKS 2 SKS, mata kuliah, kode mata kuliah 303 TK2 semester 3, sifat mata kuliah wajib. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Kimia Fisika 1 bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam bidang termodinamika dan kesetimbangan kimia serta kesetimbangan fase. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan persamaan keadaan gas, hukum-hukum termodinamika, kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan fase. Mata kuliah Kimia Fisika 1 berisi tentang persamaan gas ideal dan gas nyata, hukum termodinamika 1, 2, dan 3, termodinamika permukaan, teori kuantum serta aplikasinya. Selain itu dibahas pula tentang konsep kesetimbangan fase dan satu komponen dan multi komponen. Outcome pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum-hukum gas, persamaan gas ideal, dan gas nyata. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsentrasi reaktan dan produk pada kesetimbangan kimia. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem homogen dengan prinsip Lee-Carter-Lewis. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem heterogen dengan setimbangan kelarutan, hasil kali kelarutan, dan pengendapan. Mahasiswa mampu menjelaskan cara pemisahan zat padat, zat cair, dan gas. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tegangan permukaan. Mahasiswa mampu menjelaskan persamaan Kelvin. Mahasiswa mampu menjelaskan sudut kontak, adhesi, dan kohesi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsentrasi permukaan dan persamaan adsorpsi Gibbs serta zat padat dan cara kerja koloid. Terakhir,
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan spektrum garis persamaan Schrödinger dan asas ketidaktentuan. Sistem pembelajaran. Mata kuliah diampu satu dosen, jumlah pertemuan 4 kali tatap muka daring atau luring, beban waktu pembelajaran 2 SKS, 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri, 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan 14 atau mengikuti jadwal dari kalender pendidikan Universitas Bosowa. Adapun materi pembelajaran di dalam tabel berisikan tentang materi pembelajaran dan sub CPMK. Pertemuan pertama, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum gas. Materi pembelajaran, kontrak perkuliahan, hukum gas. Pertemuan kedua, mahasiswa menjelaskan persamaan gas ideal dan gas nyata. Materi pembelajarannya, keadaan gas, persamaan gas ideal, dan persamaan gas nyata. Selanjutnya, pertemuan ketiga, mahasiswa menjelaskan hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Materi pembelajaran hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 2, dan hukum termodinamika 3. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsentrasi reaktan dan produk pada pertimbangan kimia. Materi pembelajaran persamaan reaksi secara umum, cara ungkapan tentang kesetimbangan, tetapan kesetimbangan tekanan parsial, perhitungan kesetimbangan kimia. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sistem homogen dan prinsip Lekatrel. Materi pembelajarannya perubahan konsentrasi, perubahan volume dan tekanan, perubahan suhu, dan pengaruh katalis. Pertemuan ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan sistem heterogen dengan kesetimbangan kelarutan, hasil kali kelarutan, dan pengendapan. Materi pembelajaran sistem homogen dan sistem heterogen. Pertemuan ke-7, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan cara pemisahan zat padat, zat cair, dan zat gas. Materi pembelajaran filtrasi, distilasi, kromatografi, sublimasi. Selanjutnya, pertemuan ke-8 adalah UTS atau MIT, di mana materinya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pertemuan 9, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tegangan permukaan. Materi pembelajaran, pengertian tegangan permukaan, metode tegangan permukaan. Pertemuan ke-10, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan persamaan Kelvin. Materi pembelajarannya adalah persamaan Kelvin. Pertemuan ke-11, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan
sudut kontak, adhesi, dan kohesi. Materi pembelajaran gaya adhesi, gaya kohesi, dan sudut kontak. Pertemuan ke-12, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsentrasi pertemuan, konsentrasi permukaan, dan persamaan absorpsi gips saat padat, dan cara kerja koloid. Materi pembelajaran persamaan gips, sistem koloid, dan sifat koloid. Pertemuan ke-13, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan spektrum garis, persamaan Schrödinger, dan asas ketidaktentuan. Pertemuan 14 dan 15 adalah pembahasan soal. Pertemuan ke-16 adalah pertemuan UAS atau final test, di mana jadwal ujiannya mengikuti jadwal yang ada di Universitas Musoa. Materi pembelajaran mulai dari pertemuan 9 sampai di pertemuan 13. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama adalah ceramah, yaitu pemaparan materi oleh dosen menggunakan media proyektor. Discovery, yaitu mahasiswa sebelumnya diberikan topik materi untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran. Metode pembelajaran yang ketiga, brainstorming. Mahasiswa menyampaikan hasil discovery sebelumnya. Metode pembelajaran yang keempat, small group discussion, yaitu mahasiswa mendiskusikan permasalahan dari bahan yang diberikan oleh dosen. Sistem penilaian. Indikator penilaian yang pertama adalah diskusi atau tanya jawab atau kuis. Yang kedua tugas. Yang ketiga UTS. Yang keempat UAS dan kehadiran. Komponen penilaiannya yaitu kelengkapan jawaban, kelengkapan jawaban yang diberikan mengenai materi pembelajaran secara spesifik. Di sini di dalam tabel indikator penilaian ada presentasi. Indikator penilaian pertama adalah kehadiran, diberikan presentasi 10%, diskusi tanya jawab 20%, indikator penilaian tugas 10%, indikator penilaian UTS 30%, dan indikator penilaian UAS 30%. Jadi total keseluruhannya adalah 100%. Di indikator penilaian telah dibagi beberapa CMK yang dimana kehadiran 10% semuanya
masuk dalam sub CPMK. Untuk indikator penilaian diskusi tanya jawab kuis 20%, pembagiannya CPMK 1 5%, CPMK 2 5%, dan CPMK 3 5%, dan CPMK 4 5%. Indikator penilaian tugas 10% dibagi, yaitu CPMK 2 5% dan CPMK 4 5%. Indikator penilaian UTS 30%, pembagiannya CPMK 2 5%, CPMK 3 5%, dan CPMK 4 10%, dan CPMK 5 10%. Indikator penilaian UAS 30%, pembagiannya yaitu CPMK 3 10%, CPMK 4 10%, dan CPMK 5 10%. Dari subtotal tiap CPMK, CPMK 1 5%, CPMK 2 15%, CPMK 3 20%, CPMK 4 30%, dan CPMK 5 20%. Berikut ini merupakan cuplikan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, yang merupakan rekaman dari real classroom yang direkam dengan menggunakan media Zoom. Tentu kalian berpikir apa sih kesetimbangan itu? Ya, sebelum kita lebih jauh membahas masalah kesetimbangan, apa itu kesetimbangan? Pasti keseharian kalian itu sering mendapatkan dalam kehidupan sehari-hari, Anda sering dapatkan kesetimbangan. Ya, yang sering yang cewek biasanya larinya ke pasar, biasanya Anda menggunakan timbangan, ya. Ya, itu kesetimbangan. Jadi berapa berat yang Anda inginkan, tentu yang akan dijadikan sebagai kesetimbangan itu adalah berat yang akan kamu inginkan. Jadi penjual itu akan memberikan berat yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya, seperti contohnya Anda membeli emas, ya, atau membeli sayuran di pasar. Biasanya untuk kesetimbangan ini biasa Anda lihat di pertimbangan emas, ya. Jadi kalau misalnya emasnya mau ditimbang sekian gram, tentu yang dia gunakan itu adalah kacian beratnya juga sama, ya. Jadi ketika dia terjadi kesetimbangan, berarti emas itu 25, misalnya 25 gram, maka kecinya itu dia juga adalah 25 gram. Ya, itu kesetimbangan. Untuk menjelaskan kesetimbangan kimia, di mana laju reaksi maju dan laju reaksi balik itu sama besar. Ya, di mana konsentrasi reaktannya itu
ya, sama dengan produknya, atau ya sama dengan produk. Jadi reaktan dengan produk sama, ya, tetap tidak berubah, ya, sering berjalannya waktu, ya, sering berjalannya waktu. Nah, itu adalah kesetimbangan kimia, ya. Jadi konsentrasi yang ada pada produk dan konsentrasi yang ada pada reaktan itu sama, ya, tapi tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kita akan bahas dalam kesetimbangan, ya. Jadi kesetimbangan ini adalah di dalam secara garis besar yang kita bahas itu adalah yang pertama adalah pengertian kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan dan cara yang menyatakannya bagaimana. Perhitungan berdasarkan tetapan kesetimbangan dan penggunaan prinsip Lefkowitz dan beberapa reaksi penting dalam kesetimbangan. Nah, secara umum reaksinya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat dari reaksi umum, A ditambah B itu menghasilkan produk C tambah D. Di A ini, A besar dan C besar. A besar itu adalah reaktannya dan CD-nya ini adalah produknya. Ya. Jadi, jika A dan B dicampur bersama, suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem lebih lanjut. Inilah kesetimbangan. Suatu kesetimbangan dinamik spesies yang terbentuk dalam konstanta terhadap perubahan net konsentrasi. Jadi, sedangkan untuk A yang kecil ini adalah nilai dari konsentrasi, misalnya produk A itu memiliki 2 mol atau 2 apa namanya, ya, anggaplah bahwa A ini adalah kita ganti menjadi 2. Jadi mungkin A ini memiliki 2 mol atau 2 molaritas dari konsentrasi A, ya, begitu. Kita langsung saja ke contoh ya. Di dalam aturan kesetimbangan untuk menuliskan suatu reaksi, kita lihat dulu tanda-tandanya. Ada namanya tanda panah tunggal, ada 2 panah bolak-balik, ada 2 panah bolak-balik berbeda ukuran. Nah, umumnya kita kalau menggunakan penulis dalam reaksi, biasanya tanda panahnya seperti 2 panah bolak-balik seperti ini. Kalau dia menunjukkan tanda panah tunggal, berarti reaksi itu hanya bekerja satu arah. Ya. Kalau yang ini bekerja 2 arah, berarti setelah dia terjadi reaksi searah, maka dia akan bolak lagi menjadi reaktan. Ini adalah produk dari ini yang biasanya umumnya digunakan untuk penulisan
reaksi kimia. Sedangkan yang seperti ada tanda panah kecil, pendek, ada yang panjang. Ya. Ini adalah menunjukkan bahwa reaksi ini berlangsung ada belum sepenuhnya bekerja. Maksudnya sebelum bekerja ada setengah. Ya, belum kecenderungannya hanya menunjukkan arah setengah, ya belum sepenuhnya terjadi reaksi. Nah, dalam kesetimbangan kimia ada namanya kesetimbangan homogen, ya, dan kesetimbangan di mana melibatkan satu fase, ya. Contoh, semua komponen berada dalam fase gas, ya. Kalau kita lihat ini satu fase, ya, dalam satu fase, di mana hidrogen ditambah iodidat, ya, iod ini akan menghasilkan 2Hi, ya. Di mana reaksi ini, ya, bisa kita lihat terjadi suatu reaksi kesetimbangan, ya. Ini adalah reaksi terjadi pada reaksi kesetimbangan, ya. Nah, kita bisa lihat secara umum, ya, di mana konsentrasi ketika dia terjadi kesetimbangan, ya, tahap dasarnya itu sebetulnya di mana awal pencampurannya dulu, ya. Jadi ketika dia konsentrasi berada pada reaksi, kita lihat di mana dia terjadi kesetimbangan, ya, tadi pada awal campuran, terus daerah kinetiknya dan daerah kesetimbangan. Jadi awal campurannya belum terjadi reaksi, ya. Jadi nanti ketika terjadi reaksi, ketika ada energi atau kinetik yang terjadi dalam reaksi itu. Setelah mengalami reaksi kinetik, ya, mengalami campuran, maka seiring waktu dia akan mengalami keseimbangan seperti yang ada pada gambar ini, ya. Jadi dia tidak lagi mengalami penurunan, tidak mengalami kenaikan, ya. Itu. Nah, bagaimana kita mengungkapkan tetapan kesetimbangan? Dalam penulisan tetapan kesetimbangan, ya, di mana konsentrasi, ya, untuk ini tanda kurung kotak ini menjelaskan tentang konsentrasi, ya, konsentrasi. Jadi ini adalah simbol tetapan kesetimbangan, ya, tetapan kesetimbangan Kc, ya. Yang di atas ini F dan F itu adalah reaktan, yang di bawah ini adalah konsentrasi A dan konsentrasi B itu adalah reaktannya. Sedangkan yang di atas ini adalah produk, yang di bawah adalah reaktan. Pangkatnya ini itu adalah koefisien daripada senyawa itu dari reaksi, ya. Kita bisa lihat dari keterangan, ya, di mana tetapan Kc itu adalah tetapan kesetimbangan homogen, ya. Sedangkan tanda kurung ini kotak itu adalah konsentrasi molar berpangkat koefisien dalam persamaan reaksi setimbang. Ini adalah persamaan kesetimbangan homogen, ya. Nah, bagaimana dengan kesetimbangan dengan tetapan kesetimbangan heterogen, ya. Ini melibatkan di mana reaksi misalnya
eh, kapur ya, CaCO3. Itu ketika terjadi reaksi, dia akan menghasilkan CaO dalam wujud padat dan CO2 dalam bentuk gas. Jadi ada dua fase yang terjadi dalam reaksi. Ya. Ungkapan kesetimbangan untuk sistem jenis ini tidak termasuk konsentrasi dari padatan murni atau cairan. Jadi yang kita masukkan dalam persamaan tetapan kesetimbangan untuk heterogen itu adalah hanya konsentrasinya itu adalah gas. Jadi tidak masuk dalam tetapan konsentrasi dari padatan murni dan cairan. Jadi ketika kita menuliskan suatu persamaan kesetimbangan dalam reaksi, kita lihat dulu apa yang dihasilkan produknya, baru kita lihat, kita menuliskan persamaannya. Jadi yang kita tulis hanya pada persamaan dari konsentrasi CO2 dalam fase gas. Ya. Kita biasa lihat di mana sebetulnya kalau dalam kesetimbangan heterogen, kenapa hanya gas yang dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan heterogen? Kenapa bukan fase padat atau fase cair yang dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan? Ya. Bisa kita lihat bahwa di reaksi yang terjadi bahwa gas itu tidak bercampur dengan padatan maupun cairan. Jadi dia berada di atas ya. Jadi CO2-nya itu ada tidak bercampur pada padatan. Ya, sehingga diambil dalam persamaan kesetimbangan itu adalah gas. Jadi selama temperatur konstan dan padatan masih ada jumlah padatan yang tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan. Jadi dalam kesetimbangan fase pada wujud padat itu tidak berpengaruh terhadap terjadinya kesetimbangan. Itu dalam kesetimbangan heterogen. Nah, untuk menuliskan ungkapan kesetimbangan, yang pertama itu harus kita setarakan persamaan reaksi kesetimbangannya dulu. Ya, jadi kita harus setarakan dulu. Yang kedua, taruh produk sebagai pembilan. Ya, jadi yang tadi itu yang saya katakan Kc sama dengan F, konsentrasi F ditambah dikali dengan konsentrasi E dengan F. Itu sebagai produk misalnya. Sedangkan reaksi sebagai penyebutnya atau reaktan ya. Itu sebagai penyebut. Keluarkan fase padat dan fase cair dari ungkapan kesetimbangan. Jadi yang tadi itu ketika terjadi dua fase, nah, kita lihat dulu fase mana yang harus kita masukkan dalam tetapan kesetimbangan. Keluarkan pelarut dari satu larut untuk larutan yang encer, yang dimana konsentrasinya itu kurang dari 0,1. Jadi anggap bahwa yang pelarut yang konsentrasinya 0,1 itu sangat kecil. Jadi tidak dianggap bahwa itu adalah larutan yang nilainya ini adalah nilai yang diabaikan. Selanjutnya, pangkat setiap konsentrasi
ya tadi itu pangkat setiap konsentrasi itu adalah apa namanya, yang dimana tadi secara umum reaksi umumnya itu ada A kecil ya, ada B kecil, itu adalah pangkat dari konsentrasi, harus sama dengan koefisien komponen tersebut dalam reaksi keseimbangan. Ya. Jadi berapa konsentrasi produk dan direktan itu harus sama dengan koefisien dalam keseimbangan. Ya, seperti ini dalam ungkapan menuliskan keseimbangan dalam keseimbangan kimia. Ya, kita bisa lihat dari persamaan reaksi, di mana NH4 2 kali, CO3 dalam wujud padat, 2 NH3 dalam fase gas, dan CO2 dalam fase gas, tambah dengan H2O dalam fase gas. Nah, untuk menuliskan ketetapan keseimbangannya, kita lihat karena apa namanya dalam fase padat ini adalah tidak berpengaruh terhadap keseimbangan, maka yang diambil itu adalah yang memiliki fase gas. Jadi kita menuliskan tetapan keseimbangannya adalah konsentrasi NH3 pangkat 2 terus dikali dengan konsentrasi CO2 dikali dengan konsentrasi H2O. Nah, kenapa dia memiliki pangkat 2 NH3? Karena dia memiliki koefisien 2. Jadi koefisiennya ini dijadikan sebagai pangkat, ya. Nah, seperti misalnya contoh hubungan antara keseimbangan dengan laju reaksi. Ya. Ini 2,9 dikali 10 pangkat 31 itu adalah menunjukkan angka laju reaksi, sedangkan ini menunjukkan ini adalah sudah dikatakan sebagai tetapan keseimbangan, yaitu 2,9 kali 10 pangkat 31 itu adalah nilai tetapan keseimbangan dari reaksi pembentukan air ya, dalam bentuk gas. Menentukan tetapan keseimbangan dapat ditemukan dengan eksperimen. Ya. Jika konsentrasi awal dari semua reaktan diketahui, Anda hanya perlu mengukur konsentrasi salah satu komponen saja pada keseimbangan menentukan nilai Kc. Ya. Kita perhatikan bahwa dalam reaksi keseimbangan H2 tambah I2 menghasilkan reaksi 2HI dalam fase gas. Ini misalnya dalam konsentrasi awal itu adalah 0,005 molaritas. Jadi satuan konsentrasi reaksi pada ini adalah molaritas, ya. I2 itu adalah 0,012, ya. Itu terus HI-nya ini adalah, karena HI-nya ini adalah pada awal itu belum terjadi reaksi, maka tidak ada konsentrasi awalnya, ya. Pada keseimbangan kita tentukan konsentrasi I-nya adalah 0,0772 molaritas. Jadi pada saat keseimbangan ini yang terjadi pada I. Jadi untuk menentukan mendapatkan atau menghitung
tetapan kesetimbangan tentu ada salah satu reaksi atau senyawa yang akan ditentukan konsentrasinya. Jadi perlu ada salah satu senyawa untuk diketahui tetapan reaksinya. Nah, ini Anda bisa nanti materinya akan saya share. Terus Anda bisa lihat, pelajari tetapan tetapan reaksinya. Untuk tekanan sama, untuk tekanan parsial, rumus persamaan dari gas ideal itu adalah tekanan dikali volume sama dengan molaritas kali tetapan gas kali suhu, ya, temperatur, ya. Ini bisa, kalau untuk tekanan parsial tinggal kita menuliskan tetapan kesetimbangannya itu Kp, ya. Sama, cuma dia tidak diberikan tanda kurung, ya. Dia tidak diberikan tanda kurung karena itu bukan menunjukkan dia konsentrasi, tapi dia menunjukkan tekanan. Nah, ini bisa kesetimbangan dalam tetapan tekanan parsial, ya. Bisa persamaannya bisa Anda perhatikan, Anda bisa pelajari. Nanti kalau misalnya kurang paham nanti ditanyakan. Untuk perhitungan ketetapan kesetimbangannya secara umum bisa kita lihat, ya. Terus ya, ini bisa Anda lihat contohnya. Nanti adik-adik mahasiswa bisa bertanya dari mana asalnya. Nilai X-nya dari mana, konsentrasi semua komponen di mana, nanti dijelaskan, ya. Kesimpulan dari metode perhitungan konsentrasi, kita tulis persamaan reaksi kesetimbangan, tuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan, nyatakan semua konsentrasi diketahui dalam bentuk variabel tunggal, misalnya X atau apa, ya. Hitung harga S, gunakan S untuk menghitung konsentrasi. Jadi ini adalah kesimpulan untuk mencari nilai X, ya. Jadi supaya adik-adik tidak bingung bagaimana cara mencari nilainya, ya. Untuk prinsip Likert-Lire ini adalah di mana sistem diberi gangguan, ya, kesetimbangan dan menghilangkan gangguan tersebut. Posisi kesetimbangan kimia bergeser ke arah berlawanan atau yang menghilangkan dari gangguan tersebut. Jadi contohnya misalnya penambahan A dan penambahan B atau mengurangi C atau D. Itu akan bergeser ke arah kesetimbangannya ke arah kanan, ya. Salah satu dari senyawa ini kita kurangi konsentrasinya, maka dia akan bergeser ke arah mana, ya. Perubahan konsentrasi akan tidak berubah nilai tetapan kesetimbangan pada temperatur tetap, ya. Jadi kalau misalnya ada soal di mana soal itu mengatakan bahwa temperaturnya tetap, ya, maka tidak perlu nilai tetapannya tidak akan berubah, ya. Jika suatu zat ditambah ke dalam sistem yang setimbang, kesetimbangan akan bergeser ke arah sisi yang lain. Jadi salah satu senyawa ini kalau kita tambahkan konsentrasinya, maka dia akan bergeser kemana, ya. Jika zat dikurangi dari sistem kesetimbangan, kesetimbangan akan bergeser ke arah sisi tempat yang diambil. Maksudnya, nah, kalau misalnya zat A yang kita kurangi molaritasnya atau kita kurangi konsentrasinya,
maka kesetimbangannya akan bergeser di mana tempat zat itu kita kurangi. Ya, ini bisa lihat dari gambar bagaimana perubahan konsentrasi. Ya. Untuk perubahan tekanan tidak akan berubah nilai tetapan kesetimbangan pada temperatur yang konstan. Padatan dan cairan tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Perubahan tekanan dengan memasukkan gas inert tidak akan bergeser kesetimbangan. Perubahan tekanan hanya berpengaruh terhadap porsi gas pada kesetimbangan. Jadi secara umum bertambahnya tekanan akan menurunkan volume, akan menggeserkan kesetimbangan ke sisi yang jumlah mol gasnya lebih kecil. Jadi ini bisa kita lihat dari perubahan temperatur. Jadi reaksi yang kita lihat itu perubahan ke temperaturnya dan nilai ketetapan gasnya itu akan berubah. Ini menunjukkan jika dipengaruhi oleh kesetimbangan dipengaruhi oleh katalis. Jadi faktor kesetimbangan kimia itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah tekanan dan volume. Terus jumlah konsentrasi, terus apalagi katalis ya juga mempengaruhi terhadap kesetimbangan dengan suhu ya. Jadi katalis dalam kesetimbangan itu adalah mempercepat terjadinya reaksi. Jadi itu dalam faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu termasuk katalis. Jadi katalis ini sama halnya kalau kita menuju ke Daya atau menuju ke Maros, lebih cepatnya lewat mana? Apa lewat Perintis atau lewat tol? Nah, jadi kalau kita mau lewat tol, maka untuk mencapai tujuan itu lebih cepat karena tidak ada hambatan. Kalau kita lewat tidak menggunakan tol, maka hambatannya banyak. Maka digunakanlah katalis, diumpamakan adalah tol adalah katalisnya. Jadi untuk mencapai tujuan harus kita gunakan katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi kesetimbangan. Terima kasih. Mungkin ada mahasiswa mau bertanya tentang kesetimbangan kimia. Ya, karena ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Maaf, Pak. Iya, silakan. Mau ini Pak, izin bicara karena Iya. ini teman-teman yang lain mau masuk Pak. Oh, Di Zoom tidak bisa Pak. oh iya iya iya. Coba saya dulu ya. Baik, Pak. Iya. Iya. Sudah masuk semua? Oke. Ya, sebelum kita tutup, saya screen dulu ya untuk siapa-siapa saja yang hadir pada materi kuliahan kesetimbangan kimia pada hari ini.